Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya yang baik hatinya, yang soleh dan solehah, yang cantik dan ganteng, yang rajin menabung dan rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin ya robbal alamin. Baik, di konten kali ini saya akan menjelaskan tentang, oh ya, saya akan mengingatkan dulu ya terlebih dahulu bahwa konten saya yang kemarin yang tentang depresi atau terapi cara mengatur nafas itu ya, itu dianjurkan bagi para salikin atau minimal yang pernah belajar ilmu toriko. Bagi yang belum salikin atau non salikin atau yang belum pernah belajar toriko, sebaiknya belajar toriko dulu atau menjadi salik dulu untuk mempraktekkan terapi tersebut gitu kan, karena ini kan berhubungan dengan energi. Jadi bagi yang sudah terbuka di cakra tertentu gitu kan, karena belajar toriko itu akan lebih mudah masuk. Tapi kalau belum jadi salik atau belum pernah belajar toriko, energinya itu nggak akan masuk ya. Mungkin ya praktek-praktek aja, tapi energinya itu nggak dapet gitu, karena itu harus digurukan terlebih dahulu. Dan juga konten-konten saya ini karena makin kesini kan spiritualitas itu kan makin meluas, makin mendalam gitu kan pembahasannya. Jadi ini untuk wawasan saja, untuk sebagai pengenalan saja. Tapi kalau memang ingin belajar lebih dalam ya, hubungi guru-guru atau mursyid toriko di sekitar kita kan banyak gitu kan. Jadi untuk karena memang ilmu ini ada etikanya gitu kan, jadi harus berguru langsung. Tapi kalau misalkan hanya belajar di online itu sebagai pelajaran tambahan saja gitu, atau sebagai perkenalan saja bahwa memang ada ilmu seperti ini gitu. Namun jangan khawatir, karena saya basic spiritualitasnya itu kan dari basic ya, dari awal gitu, dari yang mencakup semua ini gitu kan, sampai ke psikologis dibahas gitu. Nah, kalau itu boleh dipelajari karena memang itu kan sudah disahkan sebagai ilmu kedokteran psikologis gitu kan. Jadi bisa bisa untuk dipahami gitu, bisa untuk dipelajari. Namun kalau yang sudah ada terapi-terapi seperti mengatur napas, yang zikirnya Allah Allah gitu, yang prakteknya ba'da tahajud atau ba'da subuh, nah itu harus yang orang toriko gitu ya, atau para salikin gitu, untuk para salikin. Karena memang sebagian kan yang jadi subscriber saya ini memang sebagian orang-orang toriko dan sebagian juga yang orang umum gitu kan. Jadi kalau yang para salikin atau toriko itu ya bolehlah gitu dipraktekkan gitu. Tapi kalau misalkan non salikin atau non toriko, cukup buat wawasan saja. Dan memang di sini saya untuk sebagai tambahan aja, karena kan banyak para salikin itu yang belajar atau bergurunya di Jawa Timur ya, di Tulung Agung gitu, tapi karena pelajarannya itu bahasa Jawa dan belum bisa mungkin sedikit ya bahasa bahasa Indonesianya gitu. Nah, di sini bisa untuk sebagai tambahan gitu. Jadi bagi yang tidak mengerti bahasa Jawa gitu kan, karena pelajarannya ya ngikutin bahasa setempat gitu kan. Jadi di sini bisa untuk tambahan gitu, karena memang sedikit-sedikit ada dibahas di sini gitu kan pelajarannya gitu. Tapi yang masih bersifat umum saja. Tapi kalau misalkan yang bersifat sirul asror atau yang bersifat siri, saya tidak berani menjelaskannya via online karena itu bukan bukan pelajaran online gitu kan. Ya minimal kan harus berguru langsung sama mursyidnya gitu ya. Nah, kita akan membahas ayat tentang surat
surat Yunus ya, ayat 62 deh kalau nggak salah. Tapi memang di beberapa surat di Al-Qur'an ini dibahas berulang-ulang gitu kan, yang tentang Bismillahirrahmanirrahim, la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu kan bahwa orang yang beriman atau wali-wali Allah atau orang-orang yang beriman itu mereka tidak khawatir atau tidak takut, dan mereka tidak bersedih hati. Artinya apa? Kalau mengikuti tafsir atau Bari ya, Abu Zafar kan mengatakan bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atau ketakutan atas siksa di akhirat, karena memang Allah itu membebaskan mereka dari siksa akhirat, karena Allah ridho kepada mereka karena mereka itu termasuk orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh, ya kan, bertauhid, ikhlas menjalankannya, istiqomah menjalankannya di jalan Allah gitu. Namun kita itu kan bukan para wali Allah gitu kan, orang umum, orang biasa gitu kan. Ya memang ya mungkin ada saja di sini namanya, tapi kita nggak bahas ke sana ya, maksudnya ini kita bahas tahapan umumnya saja gitu, bahwa kita itu kan orang beriman, tapi kan orang berimannya itu tingkatan awam gitu kan, orang umum biasa lah gitu. Nah yang kita dibahas ini khauf di sini beda dengan khauf makna takwa yang antara khauf dan roja, antara takut dan pengharapan kepada Allah, beda maknanya. Namun khauf di sini untuk orang awam maksudnya itu kita itu jangan mengkhawatirkan atau jangan takut tentang masa depan gitu. Jadi jangan takut miskin karena takut kelaparan, takut gagal, takut dengan masa depan, takut tidak mencapai gitu kan. Khawatir dengan masa depan, khawatir begini, khawatir begitu. Nah, maksudnya takutnya itu di situ gitu. Beda dengan takut makna takwa yang khauf dan roza. Kalau itu kan khaufnya itu kita takut kepada Allah karena rasa cinta kita dan bentuk penghambaan kita kepada Allah, kita memang harus merasa takut kepada Allah gitu. Namun kita juga mengharap kepada Allah itu atas segala sesuatunya gitu kan, baik urusan lahir maupun batin, kita hanya berharap kepada Allah. Jadi beda maknanya. Namun kalau yang di surat Yunus ini la khaufun alaihim walahum yahzanun untuk tingkatan awam, yaitu kita sebagai orang yang beriman, kita tidak perlu mencemaskan atau mengkhawatirkan atau takut akan masa depan, takut dengan kegagalan, takut dengan takut nggak makan lah, takut kelaparan gitu kan, takut miskin gitu, takut tidak kaya, takut tidak mencapai cita-cita gitu kan. Nah, itu semua itu kan bagian dari penyakit jiwa juga kan yang harus kita bersihkan gitu. Karena kalau kita masih ada rasa begitu, itu akan menghalangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman itu tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir, dan juga tidak bersedih hati gitu. Dan kita tidak perlu bersedih hati karena belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu ya. Jadi buang jauh-jauh rasa takut, rasa khawatir, rasa kecemasan itu dengan sadar sesadar-sadarnya bahwa apa yang kita terima itulah bagian kita gitu. Jadi kita harus sadar dan nerima apa yang menjadi bagian kita, itulah yang harus kita syukuri. Jadi kita terhindar dari rasa sedih hati. Jadi hidupnya enjoy dan bahagia, karena syukur itu kan kunci kebahagiaan kan. Jadi udah syukuri aja, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita gitu. Oke, cukup sekian ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Saya ingatkan sekali lagi bahwa orang beriman itu tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir, dan tidak bersedih hati. Jadi berbahagialah dengan memperbanyak rasa syukur dan menerima bagian kita. Itulah takdir kita. Oke.
Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.